Banyak pertimbangan orang kenapa lebih memilih membeli sebuah HP dalam kondisi bekas atau second. Salah satu diantaranya adalah harga yang dipatok relatif sudah lebih murah dari harga barunya. Terus spek yang dirasa masih mumpuni dan masih mampu bersaing dibanding harus beli baru dengan budget yang nyaris sama tapi speknya ya agak gimana gitu. Ini adalah kasus yang sering terjadi saat Anda dalam dilema dan dalam persimpangan. Misalnya Anda punya budget 1,5 juta pas. Nah, bingung tuh mau beli HP apa dengan harga segitu. Tentu dengan budget 1,5 juta pas, Anda sudah bisa membawa HP baru bergaransi resmi 1 tahun dari brand. Namun dengan catatan spek yang kadang memang tidak begitu spesial dan terkesan ala kadarnya. Di lain sisi, Anda lagi asik scrolling Facebook Marketplace atau lihat-lihat di Instagram, ada toko yang jual HP bekas. Yang kebetulan stok HP bekas dan mantan flagship itu lagi ready, yang rilis 2-3 tahun belakangan lah sudah nongol. Di harga yang sama pula, seketika Anda bingung, lalu Anda cari-cari di YouTube spek HP tersebut dan mulai bandingkan dengan spek HP baru dengan harga yang sama. Anda tambah bingung dan setelah sekian lama berpikir dan bertapa, Anda akhirnya memutuskan untuk membeli HP bekas saja. Nah, jika sudah memutuskan untuk membeli HP bekas, tentu Anda juga sudah harus paham resikonya. Apalagi barang yang sudah dikata berumur lebih dari 5 tahun. Saya sih nggak bisa saranin minimal umur berapa HP yang masih layak Anda untuk beli, karena semua tergantung kebutuhan dan budget Anda sendiri. Jika Anda belum siap dengan segala risikonya, Anda harus berpikir dan bertapa ulang. Apalagi budget yang Anda punya adalah budget yang sudah dikumpulkan beberapa bulan, bahkan tahun demi tahun untuk membeli sebuah HP. Kalau misalnya dapat HP yang tidak sesuai harapan kan tentunya tuh nyesek banget dan sakit banget sih kalau udah kayak gitu. Nah, berikut adalah beberapa tips yang bisa Anda gunakan untuk meminimalisir resiko saat membeli HP bekas. Tentunya ini adalah opini saya pribadi yang mungkin nanti Anda juga tidak akan setuju beberapa poin. Oke, yang pertama adalah kalau beli HP bekas, usahakan ada kotaknya. Kalau Anda sistem dari Facebook Marketplace dan dari grup ke grup, terus nemu HP harga miring yang tidak punya kelengkapan kotak, nah itu sebaiknya Anda hindari jika Anda tidak ingin ada masalah ke depannya. Mana tahu HP-nya adalah HP bekas kejahatan seperti curian dan lain-lain. Jika Anda sudah lama berkecimpung di dunia per-COD-an, pasti memang sudah tahulah risikonya. Jangankan seller, Anda sebagai pembeli untuk memakan sehari-hari pun nanti bisa dianggap sebagai penada. Nah, kalau untuk di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain, gimana Bang Messi? Biasanya di sana kan banyak yang jual HP batangan seperti HP Sony, Google Pixel, atau iPhone. Ya, kalau itu kayak sih masih lumayan aman lah, soalnya kan seller juga udah backup. Lagian HP kayak gitu sih memang rata-rata batangan semua, soalnya barang limbah gitu ya. Oke, tips yang kedua, saat pengecekan, cek semua dengan teliti. Saat Anda membeli HP bekas, baik di counter maupun perorangan yang sistem COD-an atau ketemuan, saya sarankan cek secara menyeluruh. Hal pertama yang harus Anda cek adalah emailnya. Apakah sesuai email kotak dan handphonenya? Anda bisa menggunakan kode bintang pagar 06 pagar untuk melihat emailnya. Kemudian cek kondisi fisiknya, dari belakang, dari bagian bawah, tombol-tombolnya, terus layarnya, apakah ada pecah atau retak. Intinya Anda harus cek semua secara lengkap dan usahakan pengecekan berada di tempat yang terang. Nah, setelah dirasa oke, Anda juga harus mengetes beberapa hal lainnya, seperti coba masukkan SIM card, micro SD, apakah kebaca, lalu coba colokkan pengecas, apakah masuk, dan tunggu beberapa menit apakah persentase baterainya naik, dan hitung estimasi naiknya berapa lama. Kalau dirasa untuk naik 1% sampai sejam, ya udah itu memang ada kendala, nggak usah dibeli. Untuk mengecek semua fungsinya, teman-teman bisa menggunakan kode rahasia dari masing-masing HP. Biasanya setiap brand memang beda kode rahasianya. Nah, untuk HP Realme yang sedang saya pakai ini, Anda bisa pakai kode bintang pagar 4636 pagar bintang atau bintang pagar 899 pagar. Atau bisa juga dari aplikasi bawaan, masuk ke manajer telepon lalu pilih cek cepat. Di sana Anda bisa ikuti langkah-langkahnya.
Selanjutnya, kalau HP yang Anda sedang cek punya fingerprint, silahkan dicoba dulu, takutnya nggak berfungsi nanti. Dan untuk HP yang sudah punya layar AMOLED, pastikan Anda membeli layar yang masih ori. Soalnya sayang banget sih kalau udah nggak ori. Anda bisa tanyakan langsung apakah masih ori atau bisa dicek sendiri. Biasanya layar yang original untuk AMOLED kepekatan warna hitamnya masih sangat gelap. Beda dengan yang non-ori, itu kayak IPS. Dan layar AMOLED yang sudah punya fitur fingerprint di layar pastikan masih berfungsi, karena kalau udah nggak berfungsi dipastikan itu udah nggak ori sih. Biasanya udah diganti jadi layar IPS. Sekiranya semua dirasa hampir clear, Anda tanyakan lagi ada akun yang nyangkut nggak, dan kalau sistemnya punya pribadi, Anda juga bisa minta untuk pengguna reset di tempat. Karena biasanya ada HP yang nggak boleh direset karena X bypass mungkin, apalagi yang iPhone itu harus hati-hati, minimal iCloud-nya tuh harus dikeluarkan dulu baru direset, itu biar lebih aman sih. Kemudian setelah direset, Anda cek ulang kembali HP-nya apakah udah clear datanya semua. Yang ketiga, minta garansi personal minimal 7 hari. Setelah dirasa tidak ada kendala dan sudah memantapkan hati untuk deal, Anda harus pastikan seller bisa dihubungi kemudian hari jika HP ternyata ada masalah. Minta garansi minimal 7 hari pemakaian karena di luar sana juga masih ada seller yang jual lepas dan nggak bertanggung jawab. Garansi ini hanya antisipasi jika beberapa hari kemudian HP tiba-tiba ada kerusakan seperti sinyal hilang atau LCD yang tidak berfungsi. Namun dengan catatan, tentu Anda juga yang sudah beli harus hati-hati memakainya. Jangan sampai jatuh atau pecah, karena itu di luar garansi, orang juga nggak bakalan mau. Nah, mungkin itu saja beberapa tips untuk Anda yang berniat membeli HP bekas atau HP second. Mungkin cara itu terdengar masih umum dan belum terlalu spesifik. Tapi semoga saja Anda yang menontonnya bisa mendapat manfaat dan bisa mengaplikasikannya. Singkat cerita, sekian pembahasan video kali ini dari KP Gadget. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.